lagi bersama kami kelompok 1A Perkembangan Hewan dengan anggota Dewi Siti, Anissa Ramadini, Diananda, Adrianus Kimkurin, Nuraini Pratiwi, Sasri Azizah, dan Vita Rianti. Kali ini kami akan membahas tentang blastula dan gastrula. Akan dibahas mengenai blastula dan gastrula. Pertama-tama, tipe-tipe blastula adalah soloblastula, diskoblastula, steroblastula, dan periblastula. Soloblastula ini dibentuk dari telur isolesital yang mengalami pembelahan radial. Diskoblastula terjadi pada pembelahan meroblastik. Steroblastula dibentuk dari pembelahan spiral dan periblastula dibentuk dari telur sentrolesital. Apa sih blastula dan gastrula itu? Blastula merupakan lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Gastrula adalah blastula berlapis tunggal yang diorganisasi menjadi struktur berlapis-lapis. Berikut ini merupakan gambar dari tahap pembentukan blastula dan gastrula. Blastula pada bintang laut terbentuk pada stadium 32 sel. Pada blastula awal tampak memiliki silia. Dinding blastula hanya terdiri atas satu lapisan sel. Sel-sel pada bagian apeks di kutub anima memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sel-sel pada kutub vegetatif. Pada bagian kutub vegetatif, terdapat sel-sel mikromer yang kelak akan berkembang menjadi mesenkim primer. Rongga blastula besar dan terdapat pada bagian tengah embrio. Pada stadium blastula lanjut, terjadi beberapa perubahan antara lain, lepasnya sel-sel mikromer ke dalam blastosol. Berikut ini, terdapat perkembangan bintang laut yang menggambarkan tahapan dari telur yang tidak dibuahi hingga gastrula. Dilihat dari gambar sebelah kiri, ciri khas echinodermata dan chordata yang memiliki sangat sedikit yolk di dalam telur. Ovum telur yang tidak dibuahi, nukleus dan nukleolus terlihat. Menjadi zigot, telur yang telah dibuahi, inti tidak terlihat. Lalu terbentuk dua sel, produk mitosis zigot, ukuran sel dibelah dua. Selanjutnya terbentuk 4 sel. Tahapan selanjutnya yaitu terbentuk 8 sel. Lalu terbentuk morula berbentuk seperti sekumpulan buah anggur yang padat. Lalu terbentuk blastula, yaitu seperti bola yang berongga. Tahap awal, tengah, akhir ditentukan oleh ukuran sel yang semakin mengecil dengan setiap putaran mitosis. Berbagai jenis gerakan-gerakan morfogenik yang terlihat selama berlangsungnya gastrulasi antara lain: pertama, epiboli adalah pergerakan lapisan epitelium atau ektoderm membungkus bagian embrio yang lain. Kedua, invaginasi adalah pelipatan lapisan luar ke dalam. Yang ketiga, envaginasi adalah pelipatan lapisan dalam keluar. Yang keempat, involusi adalah pelentikan sel-sel dari lapisan luar yang menyebar dan masuk ke bagian dalam. Yang kelima, ingresi adalah migrasi sel-sel secara sendiri-sendiri dari permukaan ke dalam. Yang keenam, delaminasi adalah pemisahan lapisan sel dari suatu lapisan tunggal. Yang ketujuh, konvergensi adalah pembelahan yang serentak dan diikuti dengan pergerakan secara terkoordinasi. Yang kedelapan, amoeboid adalah migrasi sel-sel sebagai suatu individu tunggal. Gastrulasi pada asterias melibatkan gerakan-gerakan morfogenik terutama invaginasi atau pelipatan ke dalam. Invaginasi menyebabkan terbentuknya epiblast dan hipoblast. Epiblast ini kelak akan membentuk ektoderm, terutama epidermis, dan hipoblast akan melindungi saluran pencernaan makanan. Hasil invaginasi ini juga menyebabkan terbentuknya rongga baru yang disebut rongga gastrosol. Sedangkan
rongga blastula atau blastosol secara bertahap tereliminasi. Lubang yang menghubungkan gastrosol keluar disebut blastoporus dan akan berkembang menjadi anus. Pada puncak hipoblast, terlepas sel-sel mesenkim sekunder, bakal mesoderm, dan kelak akan berkembang menjadi rangka utama. Gastrula di mana permukaan mendorong ke bagian dalam pada suatu titik yang disebut blastopori untuk membentuk tabung yang akan menjadi sistem pencernaan. Blastopori adalah anus masa depan dari bintang laut. Dalam gastrula, sel-sel di luar disebut ektoderm, yang melapisi tuba dalam disebut endoderm. Dan sel-sel yang bermigrasi dan berkembang biak di antara lapisan-lapisan ini akan menjadi mesoderm. Tahapan gastrula, larva memiliki silia di mana kita dapat melihat mulut, sistem pencernaan, dan anus. Ini akan bermetamorfosis menjadi bintang laut dewasa. Selanjutnya, semua struktur hampir tidak lebih besar dari telur asli yang tidak dibuahi. Sel-sel yang diproduksi oleh mitosis belum tumbuh. Gastrulasi di Amphioxus dimulai ketika blastoderm di kutub vegetal mendatar dan menginvaginasi. Embrio kemudian mengalami serangkaian perubahan morfologis. Saat sel-sel di kutub vegetal berinvaginasi, bentuk bola embrio berubah dengan pembentukan berurutan dari rongga yang disebut archenteron. Pembukaan archenteron keluar ini disebut sebagai blastopor. Lapisan luar sel membentuk ektoderm dan lapisan dalam sel membentuk endoderm. Sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan notokord dan struktur mesodermal lainnya awalnya menempati posisi di tepi blastopori. Kemudian, sel-sel ini bermigrasi ke posisi antara ektoderm dan endoderm. Dengan demikian, struktur endodermal dan mesodermal berpindah dari permukaan embrio ke interiornya, membentuk embrio trilaminar yang disebut gastrula. Dari pembelahan ketujuh dan seterusnya akan terjadi pembelahan yang tidak teratur. Sel-sel dari kutub vegetal akan membelah secara perlahan, sedangkan sel-sel pada kutub animal akan membelah dengan cepat. Blastomer tetap dikemas secara longgar dan membentuk morula. Sementara itu, material setengah cair terakumulasi di tengah morula, yang akan mendorong semua blastomer keluar selama pembelahan morula lebih lanjut, sehingga mereka menjadi tersusun dalam satu lapisan yang disebut blastoderm, yang menutupi rongga pusat berisi cairan blastosol. Tahap embrionik ini disebut blastula dan blastula amphioxus yang berkembang sempurna ini disebut soloblastula. Sel-sel di kutub vegetal blastula lebih besar daripada di kutub animal, dan oleh karena itu, blastoderm lebih tebal di kutub vegetal. Gastrulasi di Amphioxus dimulai ketika blastoderm di kutub vegetal mendatar dan menginvaginasi. Embrio kemudian mengalami serangkaian perubahan morfologis. Saat sel-sel di kutub vegetal berinvaginasi, bentuk bola embrio berubah dengan pembentukan berurutan dari rongga yang disebut archenteron. Pembukaan archenteron keluar ini disebut sebagai blastopor. Lapisan luar sel membentuk ektoderm dan lapisan dalam sel membentuk endoderm. Sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan notokord dan struktur mesodermal lainnya awalnya menempati posisi di tepi blastopori. Kemudian, sel-sel ini bermigrasi ke posisi antara ektoderm dan endoderm. Dengan demikian, struktur endodermal dan mesodermal berpindah dari permukaan embrio ke interiornya, membentuk embrio trilaminar yang disebut gastrula.
sebelumnya, akhir dari proses pembelahan pada amfibi ditandai dengan terbentuknya blastula, dan akhir dari proses blastulasi adalah terbentuknya blastosol. Tipe blastula pada amfibi adalah amfiblastula, yaitu blastula yang terbentuk oleh dua blastomer, yaitu mikromer dan makromer. Setelah terbentuknya blastosol, tahap perkembangan embrio selanjutnya yaitu gastrulasi. Gerakan morfogenik pada amfibi diawali dengan sel makromer dan mikromer yang akan terus membelah. Tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadinya indentasi, yaitu perobekan di daerah bulan sabit. Akibatnya, sel-sel mikromer akan bermigrasi konvergen ke arah robekan tersebut. Lalu, sel-sel yang akan melakukan gerakan melentik involusi dan invaginasi membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel yang akan bermigrasi divergen menyebar sehingga mendesak yolk dan blastosol menjadi kecil. Fase terakhir akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol dan arkenteron. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video berikut ini ya. Blastula pada Aves. Tipe blastula pada tahap akhir pembelahan adalah diskoblastula. Diskoblastula adalah blastula berbentuk cakram. Pada blastula Aves, pembagian blastula terbagi menjadi dua jika dilihat dari atas, yaitu area opaka dan area pellucida. Gerakan morfogenik pada Aves ada invaginasi dan involusi. Blastulasi pada mamalia. Tipe blastulanya yaitu blastokista, blastula yang menyerupai kista. Merupakan sel bulat berongga berisi cairan yang dapat diamati secara kasat mata. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblast. Dihasilkan oleh sel telur isolasetal. Contohnya blastula pada mamalia. Sekian video penjelasan mengenai blastula dan gastrula. Thank you for watching.